Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya? Kiranya senantiasa tetap berada di dalam keadaan baik, karena Tuhan Sang Juru Selamat selalu ada untuk setiap kita. Mari bersama-sama kita memulai untuk agenda ngopi kita hari ini. Ngopi Ngopeni Ati, edisi Rabu 25 Agustus tahun 2021. Mari dengan sepenuh hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan karena kami memerlukan Engkau. Kami datang kepadamu untuk kami menaikkan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sediakan bagi kami, bahkan yang boleh kami nikmati dari hari ke hari. Saat ini kami menyatakan kerinduan kami untuk kami boleh selalu dekat dengan Tuhan. Terlebih ketika kami tahu bahwa dalam perjalanan hidup ada kalanya kami harus singgah dalam sebuah ruang kegelapan. Namun kami percaya apapun suka dan derita yang kami alami, kami toh tetap memiliki Tuhan. Kami tetap ada di dalam genggaman kasih Tuhan. Berkati kami dalam persekutuan ngopi pada sore hari ini, dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan sepenuh hati kita ungkapkan kerinduan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ya, ada satu pujian di dalam PKJ 258. Ku ingin selalu dekat padamu. Karena dekat dengan Tuhan, segala sesuatu mungkin untuk kita kerjakan, segala sesuatu mungkin untuk kita lakukan. Ku ingin selalu dekat padamu. Ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, akan ku taklukkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun tenanglah dalam jiwaku. Susah sengsara ini ku derita, damai menanti di surga bakal. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8
sampai dengan ayatnya yang ke-37. Ya, dan saya memberi renungan kita pada saat ini, ya, renungan kita hari ini itu diberi judul Manusia Hebat. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin saya mencoba untuk kembali melanjutkan aktivitas visitasi atau perkunjungan, begitu ya. Dan secara bersengaja memang berkunjung untuk saudara kita yang sudah, ya katakanlah yang sudah cukup lanjut usia, karena sudah di atas kepala 7. Ada 2 orang gitu ya, yang satu kebetulan dua-duanya tinggalnya di daerah Tuban yang berbatasan dengan Bojonegoro. Usianya sudah tidak muda lagi, 70, ya sudah 70-an tahun, kalau tidak salah 72 tahun. Dan kenapa saya mencoba untuk berkunjung ke sana? Ya, salah satunya karena ada rasa haru, ada rasa bahagia yang telah diungkapkan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena di tengah-tengah usia yang lanjut, ia mampu keluar dari pandemi COVID-19. Dia mampu disembuhkan, gitu ya, tidak lagi terpapar dan bisa menjalani aktivitas dengan baik. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayat 37, di sana bagian B, di sana dikatakan, masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Nah, di dalam narasi ini, perempuan Sunem ini mendapati sebuah kenyataan bahwa anaknya yang sudah mati itu dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Sehingga dia dengan penuh haru, dia penuh dengan kebahagiaan, dia bersujud di hadapan kaki Elisa dan kemudian dia bersyukur kepada Tuhan. Mengembalikan, karena Tuhan sudah memulihkan, membangkitkan dan mengembalikan anak itu untuk menjadi bagian dari hidupnya di usia lanjut. Saya membayangkan bahwa rasa haru dan bahagia itu juga dialami oleh saudara kita, ya, yang sudah dipulihkan dari pandemi COVID-19. Ia sudah mampu melewati situasi yang tidak mudah itu. Bagaimana tidak? Ya. Momen bahagia bersama dengan keluarga ketika bisa berkumpul karena ada salah satu anggota keluarga yang menikah, begitu. Ternyata momen penuh kebahagiaan itu berdampak. Dampaknya bukan hanya bahagia, tetapi dampaknya setelah pulang ke rumah, rasa badan tidak begitu nyaman. Ya, rasa badan tidak lagi begitu sehat dan ketika diperiksakan ternyata positif COVID. Berat memang. Kenapa? Beratnya karena ya tinggal di rumah sendiri. Usia tidak lagi muda, sudah kepala 7. Anak-anak ada di luar kota, bahkan ada yang di luar negeri. Ya. Sementara usia sudah sangat lanjut, jauh dari rumah sakit, mungkin juga bisa dikatakan jauh dari komunitas orang percaya. Hari-hari yang sangat berat. Bahkan terbersit sebuah ungkapan, kapanpun Tuhan memanggil, saya siap. Kapanpun Tuhan mau memundut saya siap. Tetapi kalau bisa, yuk jangan dalam kondisi sakit COVID-19. Karena harus meninggal dalam kesendirian, tidak ada yang berani datang untuk melayat, untuk memberikan kekuatan. Tapi nyatanya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemarin ketika ngobrol santai gitu ya, ada raut bahagia, ada raut muka yang penuh dengan kebahagiaan, sembuh. Bukan hanya sembuh, tetapi bisa beraktivitas, bisa kembali beraktivitas, bertegur sapa dengan tetangga, boleh lagi berbelanja, boleh lagi memasak, boleh lagi terus menaikkan doa kepada Tuhan. Ya, kebahagiaan. Tapi di balik raut kebahagiaan itu, saya mau mengatakan bahwa ini adalah contoh manusia hebat. Manusia hebat adalah manusia yang tidak pasrah dengan keadaan, manusia yang tidak kalah dan tunduk dengan pergumulan, tetapi mau berjuang. Bukan hanya berpangku tangan, tetapi terus menaruh harapan kepada Tuhan. Saya yakin masih banyak manusia-manusia hebat yang ada di sekitar kita. Dan hari ini kita bisa melihat seorang perempuan Sunem. Memang cukup menarik di dalam kisah ini, karena sebenarnya dia masih bersuami, dia masih punya suami, tetapi dalam narasi ini peran dia yang sangat menonjol.
Peran itu diungkapkan ketika dia sadar setiap saat ada yang berkunjung ke tempatnya, dan itu adalah abdi Allah, itu adalah Elisa. Lalu dia berinisiatif untuk membuatkan tempat di rumahnya, tempat yang terbaik dengan segala perabot yang baik, supaya sewaktu-waktu kalau dia datang, dia bisa singgah, dia bisa menikmati tempat itu dengan baik. Ya, seorang perempuan di tengah-tengah keluarga, dan dia selalu punya inisiatif. Ya, dia tidak tunduk dengan keadaan, tetapi dia menunjukkan peran yang sangat signifikan. Nah, terus kemudian yang kedua, pergumulan datang ketika abdi Allah ini datang kepadanya, dan abdi Allah menawarkan, sebenarnya kamu butuh apa? Apakah engkau butuh keamanan? Apakah engkau butuh kenyamanan? Saya bisa menyampaikannya kepada para tentara. Alih-alih dia mengatakan, oh iya, saya siap untuk itu, saya mau untuk itu kebutuhan saya. Tetapi dia mantap mengatakan, tuanku, aku ini sudah hidup di tengah-tengah kaum keluargaku. Ayatnya yang ke-13b. Tetapi rupa-rupanya Elia tahu apa yang ia butuhkan. Usianya lanjut, tetapi dia belum dikaruniai anak. Maka kemudian Elia memberkatinya dan mengatakan, tahun depan pada situasi dan keadaan yang sama seperti saat ini, engkau akan menggendong seorang anak. Dan puji Tuhan, ternyata memang betul, tahun depannya lagi ketika hamba Tuhan ini datang, dia sudah menggendong seorang anak. Kebahagiaan di usia senja adalah sebuah anugerah yang luar biasa, bukan? Tetapi ketika anak ini kemudian bermain, anak ini mencoba beraktivitas bersama dengan sang bapak, tiba-tiba anak ini sakit, dan anak ini pun dipangku oleh sang ibu. Bapaknya mengatakan, gendong anak ini dan bawa kepada ibunya. Ibunya lagi. Dan sang ibu menunjukkan keperkasaan, menunjukkan kekuatannya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-20, di sana dikatakan, diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Satu-satunya anaknya yang dikasihi, yang sedang sakit itu, dia pangku sepanjang hari, berharap untuk disembuhkan, berharap untuk dapat pulih kembali. Dia peluk erat anaknya ini. Itu kan kekuatan yang luar biasa. Dia manusia hebat, terus memegang teguh anaknya yang sedang dalam kesakitan itu. Dan biasanya kalau sudah demikian, seorang ibu mengabaikan apa yang menjadi kebutuhannya sendiri. Yang terpenting, buah hatiku ini bisa dipulihkan. Betapapun akhirnya anak ini harus mati. Tetapi apa yang terjadi? Apakah ibu ini terus menangis meratap, ia berdiam diri? Ternyata tidak juga. Dengan inisiatifnya, dengan keperkasaan dan kehebatannya, dia ditunjukkan dalam kesediaan untuk ayat 22. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata kepadanya, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Dia tidak diam. Dia ingat abdi Allah itu yang sudah menjadi saluran Tuhan dalam mewujud nyatakan berkatnya. Dia ingat abdi Allah itu yang sudah menubuatkan dan terjadi. Dia bergegas pergi ke sana dengan pelana, dengan keledai yang sudah dipasang pelananya itu. Saya bertanya, kok enggak suaminya saja ya? Tapi justru malah istrinya. Bukti bahwa dia adalah perempuan hebat. Dia memeluk anaknya dalam kedukaan yang amat sangat. Dia berlari kepada abdi Allah yang tidak dekat jaraknya itu. Dia berangkat ke sana dengan segala perjuangannya itu. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dia adalah sebuah contoh, ya, sebuah teladan dalam menjalani kehidupan ini. Seringkali ada situasi yang tidak gampang untuk kita lewati. Ketika kita menghadapinya, mungkin kita akan mengatakan, ini salah sopo, aku gak pernah berharap akan hal ini untuk terjadi. Dalam situasi yang berat, nyatanya muncul dan tumbuh pribadi-pribadi yang hebat. Perempuan Sunem ini
inisiatifnya di tengah-tengah keluarga, kekuatannya ketika mendampingi anaknya yang sedang sakit, bahkan berduka, bahkan perjuangannya untuk menemukan abdi Allah yang menjadi sarana bagi berkat Tuhan, mengingatkan kita bahwa selalu ada manusia-manusia hebat di sekitar kita yang tidak takluk, yang tidak tunduk dengan keadaannya. Semakin berat keadaan yang ia alami, semakin memunculkan dia menjadi pribadi yang tangguh dan kuat di hadapan Tuhan. Menjadi pengingat bagi kita, jangan pernah mau kalah dengan keadaan. Sekaligus juga menjadi pengingat bagi kita, ingat, Tuhan akan selalu memilih hamba-hambanya untuk menjadi pribadi yang hebat. Bukan hanya seorang perempuan di dalam kisah ini, tetapi juga siapapun kita. Oleh karena itu, mari kita nyatakan komitmen dan kesungguhan kita untuk senantiasa tetap berjalan dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur perempuan Sunem ini boleh mendapatkan putranya kembali. Perempuan Sunem ini boleh mendapatkan hidupnya kembali setelah mampu melewati pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Hari ini kami bersehati mengingat rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan mereka. Mohon anugerah dan berkat-Mu untuk Ibu Endang Berti, untuk Ibu Edi Karyawan, untuk Ibu Siti Utami, untuk semua saudara kami di tengah-tengah usia lanjut yang terus sedang mereka hidupi. Tuhan tetap menjaga dan memelihara. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul untuk menata bahkan memulihkan kehidupan perekonomiannya. Ada berkat Tuhan yang mengalir, mencukupi. Kami berdoa untuk generasi muda kami dalam rancang bangun studi mereka, karir mereka, bahkan juga kehidupan pribadi mereka. Yang saat ini sudah bersiap untuk menikah, Tuhan berikan jodoh yang terbaik. Yang saat ini siap untuk menata dan membangun kehidupan, semakin hari semakin bertanggung jawab dan hormat terhadap orang tua. Tuhan sempurnakan harapan dan kekuatan mereka. Terima kasih ya Bapa. Berkati masyarakat bangsa kami supaya dapat kembali pulih, supaya dapat kembali berada di dalam situasi yang lebih baik. Program vaksinasi massal untuk terciptanya kekebalan bersama kiranya berjalan dengan lancar. Para nakes, relawan yang saat ini sedang bahu-membahu di lapangan, Tuhan juga menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Terima kasih ya Bapa, berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu, supaya senantiasa tetap boleh datang dan beribadah kepada-Mu. Di dalam berkat kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami alaskan doa permohonan kami ini. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian agenda ngopi kita hari ini. Selamat kembali beraktivitas, tetap semangat, tetap jadi manusia hebat. Tuhan memberkati.